Kita hidup di tengah banjir, longsor, laut tercemar, udara kotor, dan makin hari hutan itu makin menyusut. Hampir setiap tahun bencana itu silih berganti. Dan ketika bencana terjadi, jawaban yang selalu kita dengar itu hampir sama, bahwa bencana itu disebabkan oleh alam, itulah kehendak alam, atau bencana itu disebabkan oleh kita manusia yang kurang sadar akan lingkungan. Tapi sangat jarang kita mau bertanya lebih jauh. Apakah ini benar-benar sekadar kesalahan manusia secara umum? Atau ternyata ada yang jauh lebih dalam, lebih struktural yang sedang bekerja? Nah, lebih dari 150 tahun lalu, Karl Marx sebenarnya sudah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Tapi bukan dengan bahasa ekologi atau lingkungan hidup seperti yang kita kenal hari ini. Tapi ia memberikan jawaban melalui kritik ekonomi politik atas kapitalisme. Dan di dalam kritik itulah Marx kemudian memperkenalkan satu istilah kunci, yaitu metabolisme. Marx mengembangkan istilah metabolisme ini terutama dalam karyanya Kapital, ketika ia mencoba menganalisis proses kerja dan produksi kapitalis. Nah, di sini Marx kemudian melihat kerja bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan sebagai sebuah proses pertukaran material antara manusia dan alam. Melalui kerja, manusia mengatur, memediasi, dan mengendalikan metabolisme antara dirinya dan alam. Artinya, metabolisme menurut Marx itu bukan soal tubuh manusia, tapi soal relasi sosial yang mengatur bagaimana manusia mengambil dari alam, mengolahnya, kemudian mengembalikannya lagi ke alam. Nah, dan dalam masyarakat manapun itu selalu terjadi pertukaran material. Tanah memberikan nutrisi, manusia menanam kemudian mengambil lagi, sisa-sisanya dikembalikan ke alam, dan siklus kehidupan terus berlanjut dari dulu hingga sekarang, dari era purba hingga kita sekarang di era modern. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Marx menggunakan istilah metabolisme bukan ekologi? Nah, karena yang ingin ia kritik bukan sekadar kerusakan alam secara fisik, melainkan cara masyarakat mengatur pertukaran material itu dalam sistem produksi. Yang dipersoalkan tentu bukan hanya hutan yang gundul, tanah yang rusak, laut yang tercemar, tapi soal hubungan sosial yang mengatur bagaimana alam itu diperlakukan. Nah, masalah muncul ketika hubungan metabolik ini diputus. Dalam kapitalisme, metabolisme antara manusia dan alam tidak lagi diatur berdasarkan keberlanjutan hidup, melainkan berdasarkan kebutuhan untuk mengakumulasi modal. Produksi dipusatkan di kota-kota industri, di kota-kota besar, sementara desa dan alam itu menjadi wilayah ekstraksi. Nutrisi tanah diambil tapi tidak dikembalikan. Limbah ditumpuk di kota, sementara desa mengalami degradasi ekologis. Marx melihat ini secara konkret dalam pertanian kapitalis di Inggris pada abad ke-19. Ia menunjukkan bagaimana pemisahan antara kota dan desa itu menyebabkan kerusakan jangka panjang atas tanah, sekaligus polusi di pusat-pusat urban. Inilah kemudian yang ia sebut sebagai proses rusaknya metabolisme antara manusia dan alam. Konsep ini kemudian dirumuskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa pemikir Marxis setelahnya, seperti misalnya John Bellamy Foster. Ia membaca kembali karya-karya Marx, kemudian menamai kerusakan struktural seperti ini sebagai metabolic rift atau keretakan metabolik. Foster dan pemikir Marxis lainnya itu tidak menambahkan isu soal ekologi ke dalam pemikiran Marxis. Mereka justru menunjukkan bahwa sedari awal Marx itu telah paham bahwa kapitalisme itu tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja, tapi sejak awal memang merusak dasar material kehidupan itu sendiri. Sehingga dalam pengertian ini, keretakan metabolik itu adalah bentuk alienasi. Kita, manusia, itu terpisah dari alam yang sebenarnya adalah dasar dari semua proses kehidupan kita di atas bumi ini. Petani terpisah dari tanahnya, nelayan terpisah dari lautnya, dan kita, masyarakat secara umum, itu kehilangan kekuatan mengatur kondisi material hidup kita sendiri. Alam itu diperlakukan seperti benda asing yang terpisah dari kita. Padahal ia adalah syarat utama keberlangsungan hidup kita, umat manusia.
Jadi ketika kita melihat krisis ekologi hari ini seperti pemanasan global, deforestasi, krisis air, pencemaran laut, kita tidak sedang menyaksikan kegagalan moral individu, tapi kita sedang menyaksikan konsekuensi historis dari cara produksi kapitalis mengatur metabolisme kita manusia dan alam. Nah, jika kita tarik ke konteks Indonesia, keretakan metabolik ini sebenarnya sangat jelas. Kekayaan alam diekstraksi besar-besaran untuk pasar global, tanah dikeruk habis-habisan, laut dicemari, dan semua ini disebut sebagai pembangunan dan kemajuan. Namun bagi masyarakat yang hidup langsung di atas ruang-ruang itu, apa yang mereka dapatkan? Tentu krisis, banjir, longsor, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan jangka panjang yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ketika bencana datang, ia akan disebut sebagai bencana alam. Seolah-olah di dalamnya itu tidak ada keputusan politik dan ekonomi yang menyebabkan itu semua. Disinilah pentingnya konsep keretakan metabolik ini, karena ia membantu kita memahami bahwa kerusakan alam ini bukan hanya sekedar persoalan teknis atau kegagalan individu, melainkan masalah struktural dalam cara kita mengatur produksi dan kepemilikan sumber daya. Maka mungkin krisis ekologi yang kita rasakan hari ini bukan sekadar ancaman. Mungkin ini adalah peringatan bahwa hubungan kita dengan alam dan tentunya hubungan sesama manusia itu perlu dipikirkan ulang secara radikal.